Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel GNHS Center dalam program Syarah Qasidah Burdah karya Al-Imam Al-Busiri. Pada video kali ini kita memasuki pasal yang kedua dalam tema fit tahdhiri min hawan nafsi, yaitu peringatan akan bahaya hawa nafsu. Yaqulu Al-Imam Al-Busiri fa inna ammarati bisu'i matta'adhat min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Sungguh hawa nafsuku tetap tidak mendengarkan nasihat karena ketidaktahuan akan peringatan uban dan kerentaan. Jamaah Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu Al-Imam Al-Busiri fi hadzal bait mukhatiban li nafsihi wa mulqiyan lil laumi 'alaiha. Dalam bait ini Al-Imam Al-Busiri sedang berbicara kepada dirinya, sedang berbicara kepada hawa nafsunya. Bahkan beliau menyalahkan hawa nafsu tersebut. Maka beliau mengatakan fa inna ammarati yaqsudu biha nafsahu. Maksud dari kata fa inna ammarati adalah hawa nafsunya yang ada pada dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan seorang perempuan istri raja dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Diri saya tidak terbebaskan dari kesalahan karena sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Dari firman Allah ini, falidzalika annan nafsa idza kanat ghalibatan ala sahibiha. Ketika hawa nafsu mengendalikan, menguasai, memerintahkan kepada diri kita, fatakunu nafsuhu ila haddin annaha hakimatan alaih. Maka hawa nafsu yang ada pada diri kita itu akan mengendalikan, akan memerintah, akan mengatur diri kita. Falidzalik sammahallah bi nafsil ammarah. Oleh karena itu Allah menamai hawa nafsu yang selalu memerintah kita, mengendalikan diri kita, disebut dengan nafsul ammarah, yaitu nafsu yang memerintahkan, yang menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Fa inna ammarati bisu. Itu pengertian dari puisinya Al-Imam Al-Busiri. Yaqulu ahlul ilm. Ahlul ilmu menyebutkan limarati bin nafsi sab'u darajat, bahwa hawa nafsu itu ada 7 derajat. Wa min nafsil ammarah, kita mulai dari nafsul ammarah bisu, yaitu hawa nafsu yang selalu mengajak keburukan. Idza aslahaha wa zakkaha wa tahharaha. Ketika kita mampu memanage hawa nafsu amarah yang selalu mengajak kepada keburukan, kejahatan, kita manage dengan tazkiyah, zakkaha wa aslahaha, kita perbaikin, dan kita melakukan ta'dib, pelatihan dengan akhlak, dengan kebaikan-kebaikan, maka hawa nafsu itu akan lunak, akan berubah menjadi nafsul lawamah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Al-lawamah hiya allati talumu ala sahibiha. Fa idza fa'ala al-insan as-su'a fa innahu ba'da fi'lihi lis-su' yash'uru annahu bitta'anni fid dhamir. Ketika seseorang melakukan kesalahan dalam nafsul lawamah ini, maka di dalam hatinya ada rasa penyesalan.
Nah, hawa nafsu yang mulai lunak dari al-ammaratu bisu yang selalu mengajak keburukan, kita latih dengan tazkiyah, dengan ta'dib, dengan tathhir, melakukan penyucian diri, maka mulai lunak menjadi nafsul lawamah. Ada rasa penyesalan di dalam diri kita ketika kita kembali terjerumus ke dalam keburukan. Lalu ketika nafsul lawamah kita latih kembali, kita manage, kita melakukan tazkiyah, penyucian hawa nafsu, kita melakukan ta'dib, kita melakukan tathhir, ya, maka hawa nafsul lawamah ini akan lunak dan lebih lunak, berubah menjadi nafsul mulhamah. Apa itu nafsul mulhamah? Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu yang mulai menyukai kebaikan, sedikit demi sedikit meninggalkan keburukan. Nah, ini namanya nafsul al-mulhamah. Ketika nafsul mulhamah yang mulai suka kepada kebaikan, mulai sedikit demi sedikit meninggalkan keburukan, kita latih lagi, kita manage lagi, kita melakukan perbaikan lagi, maka hawa nafsu itu mulai lunak dan lembut dan halus dan mulai tenang, stabil berada di dalam jiwa kita. Namanya nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Wahai nafsul mutmainnah yang tenang, yang nyaman di dalam jiwa manusia, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbik. Setelah sampai kepada nafsul mutmainnah, apakah ada yang lebih tinggi dari nafsul mutmainnah? Tentu ada. Namanya nafsul radiyah. Nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas nafsu radiyah ada nafsul mardiyah. Di atasnya lagi puncaknya adalah nafsul kamilah. Jadi hawa nafsu yang ada pada diri manusia yang selalu mengajak keburukan yang disebut dengan nafsul ammarah bisu, kalau kita manage, kalau kita latih, kalau kita lakukan tazkiyah, kalau kita melakukan perbaikan, ta'dib, tathhir, penyucian, maka akan lunak, berubah menjadi nafsul lawamah. Ada rasa penyesalan ketika kita kembali kejerumus kepada hal yang buruk, kemudian kita latih lagi, maka mulai menyukai kebaikan dan sedikit demi sedikit meninggalkan kejelekan, namanya nafsul mulhamah. Setelah itu hawa nafsu mulai tenang, stabil dalam diri kita, namanya nafsul mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, maka akan mencapai kepada nafsu radiyah, puncaknya lagi mardiyah dan kamilah. Jadi hawa nafsu kalau dimanage dengan baik, maka akan berubah menjadi kebaikan, tidak lagi mengajak kepada keburukan. Jamaah Gerak Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada bait milik Al-Busiri. Fa inna ammarati bisu'i matta'adats. Apa artinya matta'adats? Mantafa'at. Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Walaupun ada wa'ad, nasihat yang datang kepada kita, ada peringatan yang datang kepada kita, kalau diri kita masih dikendalikan oleh hawa nafsu al-ammarah bisu yang selalu mengajak keburukan, nasihat apapun yang datang kepada kita tidak ada manfaatnya. Kenapa? Min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Karena hawa nafsu itu tidak mengerti, bodoh atas peringatan uban yang ada dalam rambut kita, atas peringatan haram, kerentaan, ketuaan, fisik mulai melemah yang ada pada kita. Sementara peringatan uban dan peringatan kerentaan yang ada dalam diri kita adalah nadhirani la yakdzibani abada, nasihat yang jujur. Kedua-duanya ini, uban dan kerentaan, yang selama-lamanya tidak akan melakukan kebohongan. Jamaah Gerak Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi pengertian dari bait fa inna ammarati bisu'i matta'adat min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Hawa nafsu bisa dimanage oleh kita dengan melakukan tazkiyah, dengan melakukan perbaikan. Dari al-ammarah bisu yang mengajak keburukan akan berubah menjadi mutmainnah.
hawa nafsu yang stabil, yang tenang, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.